Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Afifah NIM 1930105001 kelas 5A akan menjelaskan materi similaritas pada submateri geometri transformasi, di mana mata kuliah geometri transformasi diampu oleh Ibu Nolanari SSI MPD. Pertama, yaitu definisi suatu transformasi L disebut suatu similaritas jika terdapat bilangan positif K sedemikian hingga untuk sebarang titik P, Q dipenuhi P aksen Q aksen sama dengan K P Q, dengan P aksen sama dengan L P dan Q aksen sama dengan L Q. Similaritas dengan faktor K tersebut dilambangkan dengan LK dan K disebut faktor similaritas. Dari definisi terlihat bahwa jika K sama dengan 1, suatu similaritas adalah kejadian khusus dari similaritas. Teorema-teorema yang ada dalam similaritas. Yang pertama, teorema similaritas adalah suatu koalienasi. Ambil sebarang titik T dan dua titik A, B yang berbeda dan A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB. Misalkan H garis yang melalui A aksen dan B aksen. Misalkan pula T suatu transformasi kesebangunan. Nah, kita membuktikan yang pertama yaitu T besar kurang T kecil bagian dari H atau kesebangunan. Ambil sebarang titik P di T dengan P berbeda dengan A dan B. Misalkan P terletak antara A dan B, maka berlaku AP tambah PB sama dengan AB. Kemudian, misalkan P aksen sama dengan TP dan faktor kesebangunan T adalah K, maka berlaku A aksen P aksen ditambah P aksen B aksen sama dengan KAP ditambah KPB sama dengan KAP tambah KPB sama dengan KAB. Oleh karena itu, A aksen B aksen sama dengan KAB, maka A aksen P aksen tambah P aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Bukti yang kedua, H atau kesebangunan H bagian dari T besar T. Misalkan Q tidak berada di T, maka berlaku AQ ditambah QB besar dari AB. Akibatnya KAQ tambah KQB besar dari KAB, sehingga A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen besar dari A aksen B aksen. Ini bertentangan dengan A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Jadi haruslah Q terletak pada T. Diperoleh bagian T aksen dari bukti A dan B, dapat disimpulkan bahwa T besar ukuran terkecil sama dengan H atau kesebangunan. Teorema kedua yaitu similaritas mempertahankan besar sudut. Misalkan diberikan sebarang sudut ABC dan T sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, dan C aksen, diperoleh A aksen sama dengan KAB, B aksen, C aksen sama dengan KBC, dan A aksen C aksen sama dengan K aksen C aksen, sehingga segitiga ABC sebangun dengan
segitiga A aksen, B aksen, C aksen sebangun dengan segitiga ABC diperoleh besar sudut A aksen, B aksen sama dengan besar sudut ABC. Jadi terbukti kesebangunan mempertahankan besar sudut. Akibat langsung dari bukti ini adalah kesebangunan atau similaritas juga mempertahankan ketegaklurusan. Teorema ketiga, similaritas mempertahankan ketegaklurusan. Teorema keempat, similaritas mempertahankan kesejajaran. Misalkan diberikan dua buah garis L dan M dengan L sejajar dengan M. TL memotong TM di sebuah titik A aksen, maka A di L demikian sehingga TA terletak di TL dan juga TA terletak di TM. Hasil ini mengakibatkan A terletak di L sekaligus di M. Ini mengatakan bahwa L dan M berpotongan dan menyebabkan terjadi pertentangan dengan asumsi bahwa L dan M sejajar. Jadi haruslah TL dan TM sejajar. 5. Teorema hasil kali similaritas LK dan LM adalah similaritas LKM, yaitu suatu similaritas dengan faktor KM. Ambil sebarang dua titik, misal A dan B. Dapat kita lihat di sini. Jadi nanti artinya LKMA sama dengan A double aksen dan LKMB sama dengan B double aksen. Selanjutnya dilatasi atau tarikan. Definisinya, misalkan P suatu titik tertentu dan K tidak sama dengan 0, transformasi dp K disebut suatu dilatasi terhadap dp dengan faktor K. Lambang dari dilatasi itu D. Jika dpk P sama dengan P. B. Untuk sebarang titik Q tidak sama dengan P, dpk Q sama dengan Q aksen. Dengan P Q aksen sama dengan K PQ dan Q aksen pada PQ untuk K besar dari 0. Kemudian Q aksen pada P per Q untuk K kecil dari 0. Teorema yang ada di dalam dilatasi tadi, teorema untuk sebarang garis G sama dengan G aksen sama dengan dpkG berlaku. G aksen sama dengan G jika P terletak pada G. G aksen sejajar dengan G jika P tidak terletak pada G. Teorema kedua, hasil kali dua dilatasi dan suatu simetri adalah suatu similaritas. Sebaliknya, suatu similaritas selalu dapat dinyatakan sebagai hasil kali suatu dilatasi dan suatu isometri. Teorema ketiga, untuk sepasang segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen terdapat tepat satu similaritas L yang membawa A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Nah, ini merupakan rumus umum dari similaritas. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal pertama, persegi panjang ABC memiliki panjang dan lebar berturut-turut 13 cm dan 39 cm. Jika terdah persegi panjang tersebut sebangun dengan persegi panjang KLMN, yang panjang sisi terpanjangnya adalah 24 cm. Tentukan panjang sisi terpendek dari persegi panjang KLMN. Nah, pembahasannya dapat kita lihat di sini. Untuk persegi panjang ABC, kita bisa melihat di sini di persegi panjang yang oranye dan segitiga KLMN segitiga yang hijau. Nah, karena persegi panjang ABC sebangun dengan KLM, maka panjang sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang tersebut merupakan perbandingan senilai. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari LM atau sisi segitiga lainnya dari KLM
sama dengan 24 dikali 13 per 39 sama dengan 8. Contoh 2. Jika T kesebangunan yang memetakan segitiga ABCD, segitiga DEF seperti pada gambar, dan P 2, -2, maka tentukan koordinat TP. Ini merupakan gambar segitiga yang yang similaritas atau sebangun, yang mana AB merupakan alas segitiga dan DE juga merupakan alas segitiganya. Penyelesaiannya, diketahui bahwa T segitiga ABC dan segitiga sama dengan segitiga DEF seperti pada gambar, artinya TA sama dengan D, TB sama dengan E, dan TC sama dengan F. Kita cari terlebih dulu alas dari segitiga tersebut, yaitu dengan rumus Pythagoras AB sama dengan 3 dan DE sama dengan 1. Karena T kesebangunan, maka DE sama dengan KAB atau K sama dengan 1/3. Misal TP sama dengan P aksen, dengan P aksen X aksen, Y aksen, akan ditentukan koordinat P aksen dari TA dan sama dengan D, dan TP sama dengan P aksen, maka D P aksen sama dengan KAP. Di sini kita masukkan rumus X aksen kurang 0, Y aksen kurang 2 sama dengan 1/3 X 2 kurang 0, -2 kurang 0. Nah, di sini kita memasukkan P tadi, yaitu 2 dan -2 dikurang 0. Maka X aksen Y aksen kurang 2 sama dengan 2/3, -2/3. Karena tadi rumus yang di atas yaitu X aksen kurang 0 dan Y aksen kurang 2 sama dengan 1/3, 2 dikurang 0 dan -2 dikurang 0, sehingga kita peroleh E aksen sama dengan 2/3. Tadi sebelumnya -2 dikurang 2, sehingga diperoleh E aksen 2/3 dan Y aksen sama dengan -4/3. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.